Oke, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang buat semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang DAC dan ACD ya, Digital to Analog Converter dan Analog to Digital Converter atau ADC kayak gitu. Jadi kita akan belajar dua hal. Yang kita akan kita akan membahas atau belajar digital to analog converter menggunakan R2R. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke bagian analog to digital converter atau ADC menggunakan IC LN324. Nah, untuk bagian pertama, pada bagian awal ini kita akan belajar tentang prinsip dasar digital to analog converter atau DAC dan implementasinya menggunakan jaringan tangga R2R dan penguat operasional 741. Kita juga nanti pada bagian berikutnya akan membahas komponen-komponen apa aja yang kita perlukan untuk membuat rangkaian ini dan bentuk gelombang keluarannya apa yang dapat kita simulasikan seperti itu. Terus sebelumnya ke bab yang lebih detail, kita harus mengetahui dulu ya pengertian dari DAC itu apa. Jadi DAC mengubah data prinsipnya adalah mengubah data digital biner menjadi bentuk analog. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan jaringan tangga R2R dan penguat penjumlahan atau penguat operasional 741. Nah, di jaringan tangga R2R ini resistor memiliki nilai-nilai tertentu. Penguat operasional itu berfungsi atau bertindak sebagai penguat penjumlahan untuk menggabungkan sinyal keluaran analog. Di diagram kita dapat melihat bahwa rangkaian digital to analog converter ini menggunakan jaringan tangga R2R dan penguat operasional 741. Nah, di diagram itu menunjukkan bahwa terdapat koneksi resistor, penguat operasional, dan input digital. Nah, terus komponen-komponen apa aja yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian ini? Jadi rangkaian ini dibuat terdiri dari resistor, itu terdiri dari 4 resistor masing-masing 1000 ohm. Nah, ini 1000 ohm nih, ini 1, 2, 3, 4, 1000 ohm dan 2 dan 5 resistor 2000 ohm juga seperti itu. Ini 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, terus ada pengertian 741 di sini. Ada IC 7493 kayak gitu. Nah, ini salah komponen-komponen yang kita butuhkan untuk buat DAC ya, prinsip kerja DAC. Jadi prinsip kerjanya adalah jaringan tangga resistor bobot R2R ini menggunakan 2 resistor yang tadi kita sebutkan yaitu R dan 2R. Pilihan nilai resistor harus tepat mengapa tepat? Karena untuk mencapai rangkaian DAC yang tepat pula kayak gitu. Nilai biner input yang diterapkan ke DAC dan tegangan reference atau Vref menentukan tegangan output. Rangkaian penguat operasional memperkuat tegangan input sesuai dengan faktor penguatan. Nah, untuk gelombang keluaran yang disimulasikan itu adalah bentuk keluaran dari digital to analog converter menggunakan jaringan tangga 2R dan penguat operasional 741. Bentuk gelombang menunjukkan tegangan keluaran analog yang sesuai dengan data masukan biner. Bila kita cermati dalam diagram, kita sebenarnya dapat menyimpulkan bahwa konverter digital to analog yang menggunakan jaringan R2R dan penguat operasional 741 merupakan rangkaian penting untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog. Jaringan tangga R2R dan penguat operasional memainkan peran penting dalam mencapai keluaran analog yang akurat.
dengan proses yang pemilihan yang tepat terkait nilai resistor, dan serta memahami prinsip kerjanya, kita dapat membangun rangkaian, DAC yang tepat. Sirkuit ini, terutama DAC ini, umumnya dapat diterapkan atau diaplikasikan di berbagai bidang. Itu termasuk pemrosesan data, audio, video, dan foto, seperti itu. Nah, itu untuk konverter digital ke analog. Begitulah. Berikutnya kita akan belajar terkait dengan analog, kebalikannya ya, analog to digital converter menggunakan IC LM324. Seperti itu. Nah, berlanjut pada topik analog to digital converter atau ADC. Dasar menggunakan IC LM324, kita akan bahas secara khusus pada cara membangun ADC menggunakan IC LM324. Ya, pada kesempatan ini kita memiliki hal yang menarik untuk menjelajah seluk-beluk analog to digital converter dan mempelajari implementasi ADC menggunakan IC LM324. ADC adalah sirkuit elektronik mendasar yang memungkinkan konversi sinyal input analog kontinu menjadi nilai digital diskrit yang sesuai. Di konsep ini tuh kita dapat temukan aplikasinya dalam berbagai bidang, termasuk telekomunikasi, akuisisi data, sistem kontrol input, dan pemrosesan audio. Untuk membuat ADC 2 bit menggunakan IC pembanding LM324, diperlukan beberapa komponen, antara lain resistor, yaitu 4 buah 1000 ohm, IC LM324, IC 7404, IC 7432, dan IC 7409. Nah, komponen-komponen itu bekerja sama secara harmonis, ya, IC-nya ya. Ini IC-nya. Secara harmonis untuk membentuk rangkaian yang secara akurat mengubah sinyal analog menjadi informasi digital. Nah, ini kebalikannya dari yang pertama kita bahas tadi, yaitu digital to analog ya, sekarang analog digital ya gitu. Jadi berkebalikan ya gitu, dan masing-masing memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Nah, sekarang mari kita gali lebih dalam prinsip kerja rangkaian ADC ini. Inti dari ADC terletak pada cara pembandingnya. Pembanding ini membandingkan tegangan input analog dengan serangkaian tegangan referensi. Jika tegangan input analog melebihi tegangan referensi pembanding, manapun pembanding tertentu itu akan aktif, kayak gitu. Ya. Nah, kondisi komparator on-off ini menghasilkan kode biner yang mewakili tegangan output, seperti itu. Nah, rentang tegangan yang berbeda dan kondisi masukan yang sesuai secara rinci, ketika semua pembanding mati, ini menunjukkan bahwa sinyal input analog berada di antara 0 volt dan plus Vref per 4, kayak gitu. Di mana Vref ini mewakili tegangan referensi atau reference voltage. Kisaran ini sesuai dengan bit bilangan signifikan atau MSB menjadi 0 dan sisa bit menjadi 0 juga. Jika CI masukan dari pembanding yang paling signifikan, tinggi sedangkan yang lainnya off, sinyal masukan harus berada dalam kisaran plus Vref per 4 dan plus Vref per 2. Nah, kisaran ini sesuai dengan MSB menjadi 1 dan bit lainnya menjadi 0. Demikian pula ketika C2 tinggi dan C1 rendah, sinyal input harus antara plus Vref per 2 dan plus 3 Vref per 4. Demikian hal ini MSB adalah 1 bit, 1 bit adalah 1, bit berikutnya adalah 0. Dan bit yang tersisa adalah 0. Akhirnya jika semua pembanding on, ini menunjukkan bahwa sinyal input berada di antara plus 3 Vref per 4 dan plus Vref.
Kisaran ini sesuai dengan bit paling signifikan adalah 1 diikuti oleh bit lainnya juga 1. Arsitektur ini, ADC yang kita deskripsikan ini umumnya dikenal sebagai ADC simultan atau flash. Ini menawarkan keuntungan dan kecepatan konversi yang tinggi karena semua pembanding beroperasi secara bersamaan. Namun penting untuk diingat bahwa dengan meningkatnya resolusi ADC, dalam tanda kurung itu jumlah bitnya, kompleksitas, rangkaian juga meningkat. Kompleksitas ini muncul karena kebutuhan akan membanding dan tegangan referensi yang lebih banyak menghasilkan, eee, perutuan atau routing yang lebih kompleks dan pencocokan komponen yang tepat. Nah, sekarang ini mari kita lihat lebih dekat, IC, LM324 nih di sini ya. Eee, LM324 adalah sirkuit terintegrasi serbaguna yang beroperasi dalam rentang tegangan lebar 3 hingga 32 volt. Ini berisi 4 penguat operasional atau operational amplifier yang memainkan peran penting dalam mengatur sinyal analog agar dapat digitalkan. Eee, Penguat operasional, dalam IC LM324 memastikan perbandingan voltase yang akurat dan andal sehingga memungkinkan fungsionalitas ADC yang akurat, kisaran tegangan yang luas dan beberapa penguat operasional dari LM32 bit menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk berbagai aplikasi, ADC, ya. Jadi disimpulkan bahwa, menggunakan ADC IC LM324 ini memberikan metode yang efisien dan andal untuk, mengubah sinyal analog menjadi bentuk linear atau digital. Kemampuannya untuk mendigitalkan informasi analog secara akurat membuka pintu ke berbagai aplikasi di bidang seperti pengukuran, sistem kontrol, dan pemrosesan data. Arsitektur simultan atau flash ADC ini menawarkan kecepatan konversi yang tinggi sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan sinyal cepat dan real time. Nah, itu saja yang dapat kita pelajari hari ini terkait dengan ADC dan CAD. Semoga materi ini atau, presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup, sampai jumpa di kesempatan, berikutnya.